bus dibawa ini tipu menipu, akal-akalan, munafik, membalik fakta. Kalau bukan ciri-ciri PKI apa, komunis apa? Di Indonesia kan udah terkenal ciri-cirinya. Nah ini yang saya nggak tahu ya, Pak Jokowi kok makin lama makin buat saya jadi timbul tanda tanya besar. Dan terakhir ini ramai betul beliau dengan latar belakang yang tidak jelas ini berbicara mengenai ciri-ciri pemimpin calon presiden yang baik, ciri-ciri orang pintar lah kasarnya. Pintar jadi negarawan. Ciri-cirinya kok gampang amat, rambutnya putih, kalau bisa dahinya berkerut. Ini nggak ngerti saya, ini timnya lingkungan mendiamkan aja, bikin statement yang buat saya memalukan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kembali saya atas nama Watch ingin memberikan masukan, komentar, opini ataupun tanggapan mengenai yang sedang ramai di medsos, yaitu yang rame-rame di Gelora Bung Karno itu yang sampai katanya dibayar dan lain sebagainya. Nah, mari kita lihat. Kemudian juga khususnya pernyataan terakhir Pak Jokowi mengenai orang pinter. Jadi dua ini mungkin ada kaitannya atau enggak, kita lihat aja nanti. Tapi yang jelas adalah sumber yang saya pakai adalah sumber yang beredar di media sosial, karena ini begitu ramai, begitu banyak, dan saya khususnya belum menemukan klarifikasi penjelasan dari pemerintah. Ini bukan spekulasi, ini opini, gitu ya. Saya akan balik aja mulai dengan kenapa ini terjadi. Saya nggak tahu persisnya, tapi dari apa yang kita lihat di media, sepertinya ada upaya keras untuk Pak Jokowi ini memperpanjang jabatan. Paling enggak, ya 2 tahun lagi lah paling enggak. Kemudian pertanyaannya adalah, kenapa kok sampai serius banget? Nah, saya kembali kepada hasil riset mengenai PKI gaya baru di Indonesia dikaitkan dengan komunis gaya baru yang di Republik Rakyat Cina sana. Pengalaman 65 saya mengantar pada kesimpulan, kenapa G30S jilid pertama G30S PKI jilid pertama tahun 65 gagal, karena mereka persiapannya belum cukup dan Pak Harto waktu itu telah mengambil langkah-langkah yang sangat strategis sehingga tidak terjadi pertumbuhan darah yang lebih hebat, terutama di Jakarta, karena dari Angkatan Darat TNI yang sudah dikuasai sampai tingkat brigjen, kemudian batalion-batalion yang dikuasai dari Jawa Tengah, Banteng Raiders, walaupun bisa ditarik kembali dan sebagainya. Nah, yang sekarang diduga kuat persiapan itu belum cukup. Kalau sampai Pak Jokowi digantikan, apalagi yang menggantikan nanti bukan orang yang didukung oleh PKI gaya baru, terus terang aja. Ada yang mengatakan PKI gaya baru tuh udah nggak ada, yang ada balas dendam komunis, apapun namanya, kita gunakan terminologi PKI gaya baru ini karena tujuannya cuma satu, melakukan G30S jilid 2 dengan dukungan lebih kuat, lebih langsung dari komunis gaya baru di Cina, yaitu sudah lebih jelas masuknya tentara-tentara Cina lewat TKA-TKA tersebut.
Kalau senjata udah saya percaya masuklah. Kenapa? Dari medsos ramai yang ketemu di Bandung itu rumah kosong, nggak ada beritanya tuh, sepi-sepi aja. Itu yang ketahuan, yang nggak ketahuan berapa banyak nggak tahu. Itu aja sebabnya. Jadi untuk itu ya perlu dikampanyekan, diributkan supaya Pak Jokowi diperpanjang, segala macam. Nggak mungkin kalau Pak Jokowi tidak didukung dan sejalan dengan kepentingan PKI Gaya Baru untuk bikin G30 jilid kedua dengan dukungan penuh dari kakak tertua yang disebut Pak Jokowi untuk Xi Jinping khususnya. Nah ini yang mengerikan, dan kembali saya katakan, saya belum berani menyampaikan kesimpulan apa peran yang dilakukan oleh dan siapa yang berperan sebagai angkatan kelima buruh tani bersenjatai pada tahun 65. Yang jelas sekarang umat Islam sudah makin jelas di pojokan dan sudah bisa dikatakan berkembang Islamofobia. Kalau ngomongnya macam-macam lah ya. Saya lihat di medsos itu bukunya Nugroho-nya. Ini strateginya dipakai banget. Diarahkan kalau Nugroho-nya waktu akan menjinakkan Aceh itu, arahkan Islam itu cuman Islam yang sholat aja, ke masjid aja, kemudian apa lagi? Udah urusan dunia akhirat aja lah, nggak usah hablumin nanas, nggak usah urusan segala itu dilakukan sekarang. Dengan ngomong apa? Jangan ngomong politik kalau khotbah. Padahal belum sepakati yang dimaksud politik itu apa. Kemudian kalau ngomong radikal, kalau ngomong lagi khilafah, pokoknya apapun terminologi yang dipakai, arahnya, sasarannya, tujuannya amat sangat jelas memperlemah, memecah belah dan mengadu domba umat Islam. Kenapa? Jawabannya kembali yang sangat mendasar, karena dua pihak yang paling membuat PKI tempo hari mengalami kesulitan untuk berkembang biak, dan ini difahami betul oleh PKI Gaya Baru ini adalah umat Islam di Indonesia dan TNI. Ini yang menghalangi mereka. Dan TNI terutama ya sudah kita kenal ada yang namanya Pangdam Baliho apa itu sampai ke sana itu. Nah kemudian di partai ada partai besar yang mendukung PKI Gaya Baru. Dulu ada PNI ASU namanya. ASU itu singkatan dari Ali Surahman yang kemudian pecah menjadi PNI Osa Usap, itu yang tidak mendukung PKI waktu itu. Nah ini sama, tapi cuma satu. Jadi kekuatannya sama, petanya sama, hanya bungkusnya yang berbeda. Tentunya ini dipakai dan dimanfaatkan oleh dengan strategi mereka untuk mengatakan PKI udah nggak ada. Ini bukan PKI, ini oligarki. Itu sama sekali jelas. Mereka menempatkan oligarki bukan sumbernya sebagai PKI Gaya Baru. Jadi diangkat ke permukaan oligarki supaya orang ributin oligarki. PKI Gaya Barunya disembunyikan di dalam, padahal yang main semuanya PKI Gaya Baru. Nah, yang digelora Bung Karno apa sih diperpanjang? Duit dari mana? Tolong dijawab. Terus tipu menipu di medsos ramai itu. Ibu-ibu pengajian pakai bus dibawa, ini tipu menipu, akal-akalan, munafik, membalik fakta. Kalau bukan ciri-ciri PKI apa, komunis apa, di Indonesia kan udah terkenal ciri-cirinya. Nah ini yang saya nggak tahu ya, Pak Jokowi kok makin lama makin buat saya jadi timbul tanda tanya besar. Dan terakhir ini ramai betul beliau dengan latar belakang yang tidak jelas ini berbicara mengenai ciri-ciri pemimpin calon presiden yang baik, ciri-ciri orang pintar lah kasarnya. Pintar jadi negarawan. Ciri-cirinya kok gampang amat, rambutnya putih, kalau bisa dahinya berkerut. Ini nggak ngerti saya. Ini timnya lingkungan mendiamkan aja, bikin statement yang buat saya memalukan gitu. Ini memalukan banget. Saya kebetulan memperdalam dan mengembangkan bidang tersebut yang namanya soft skill itu. Itu kok bisa ngomong begitu, ciri-cirinya begini, ciri-cirinya begitu, ngomong nggak pantas presiden ngomong begitu.
kemudian semangat betul mendukung calon ini, mendukung urusan apa presiden sampai sibuk kalau bukan yang tadi. Jadi memang yang diharapkan dan diarahkan adalah untuk membuat ramai berita, mengaburkan peran DPKI baru, memunculkan oligarki, kemudian juga mengarahkan masyarakat untuk melupakan sasaran utamanya, yaitu memperlemah, memecah belah umat Islam dan memperlemah TNI agar G13 jilid 2 PKI ini bisa berjalan seperti apa yang mereka rencanakan. Jadi menurut saya tolong diwaspadailah ciri-cirinya, antara lain di masjid itu ya orang Islam juga banyak yang salah. Khotbahnya cuma ngomong surga, neraka, hitung-hitungan pahala, jadi orang baik, masuk surga. Tidak hanya lebih banyak berbicara hablum minallah, fikih dibahas, ayat itu sih nggak salah. Tapi hablum minannasnya, pemahaman lingkungan segala macam, itu yang terjadi. Menteri Agama bilang azan itu gonggongan anjing, didiemin aja tuh. Ada lagi yang Panglima Baliho itu bilang Tuhan bukan orang Arab. Ini kan dua sama itu. Nah di sisi lain apa? Ulama ditusuk, dianiaya, orang gila. Orang gilanya sangat terstruktur dan banyak benar. Ini kan test case. Kemudian lagi memperlemah PKI, saya ingat yang dulu itu yang di Sumatera ya, yang TNI diserang oleh BTI itu, sekarang udah mulai lagi polisi adu domba dengan TNI, sangat jelas kelihatan betul. Jadi silakan dikaji lebih dalam dan siap-siap aja. Ini bukan cuma sekedar oligarki, ini adalah ada upaya yang besar dari PKI gaya baru untuk bermain. Tapi kembali saya mengingatkan, nggak tahu dari tim kepresidenan pun nggak menjelaskan tuh kenapa sih bisa lolos kok Pak Jokowi ngomong yang ya maaf aja ya, yang nggak jelas gitu. Ciri-cirinya orangnya dainya berkerut, kalau bisa rambutnya putih, ini apa, ciri-ciri apa? Beliau tidak punya latar belakang itu, tidak belajar gituan, dan itu tim ahlinya kan banyak. KSP atau apapun namanya, saya nggak tahu lah. Tapi itu statement, pernyataan yang buat saya membuat beliau menjadi bertambah tengkurap lagi, respect orang kepada beliau, terasnya juga demikian. Karena kalau Pak Jokowi mau belajar, tantangan untuk seorang pemimpin apa? Sejauh mana dia mampu membangun yang namanya mutual trust and respect, itu yang tak ciri-cirinya. Pemimpin yang baik adalah, bukan baik arti ini, pemimpin yang memang bisa disebut pemimpin adalah seseorang yang mampu membangun dan membuat orang yang dipimpinnya, bahkan stakeholder yang lain itu trust dan respect ke dia. Walaupun tidak sejalan tetap respect. Ini kan udah hilang sama sekali. Jadi bukan rambut putih, jidat berkerut, bukan itu Pak Jokowi, maaf aja. Itu saya nggak menyalahkan Pak Jokowinya lah. Dia nggak ngerti kali, ya bukan kali, emang nggak ngerti. Tapi tim ahlinya kok diam-diam aja dibayar berapa juta itu tiap bulan begitu banyak, diam-diam aja itu. Nggak ada upaya mengawal, membenahi segala macam. Dan juga Gelora Bung Karno dari PDIP aja mengkritik keras tuh nggak benar, katanya memalukan. Terlalu kasar dan ya maaf ya, mungkin karena ya otaknya didengkul barangkali ya bikin kegiatan seperti itu, menjebloskan presiden dalam situasi dan posisi, khususnya Pak Jokowi, posisi yang membuat trust dan respect beliau tambah lama tambah tengkurap. Emang udah tengkurap juga. Mungkin itu aja komentar yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang keliru, tapi tolong klarifikasi, ini serius. Ini udah serius. Jadi jangan didiemin aja dong masalah rambut putih dan jidat berkerut itu jadi jelaskan. Ahli-ahli mana itu? Yang Profesor Sokol namanya dari psikologi UI yang hebat itu kok nggak bunyi itu? Mari kita diskusi lah. Kita bicara hal seperti itu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.